Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi ibni Adam wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Hadis rawahul Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tauhid ma'asyiral muslimin hafizakumullah ada satu pembahasan tentang apa hukum menambahkan kata sayyiduna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada 3 dalil ma'asyiral muslimin hafizakumullah yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian dari contoh kapan kita diperbolehkan untuk menambahkan sayyiduna dan kapan lebih baik tidak ditambahkan dengan kata sayyiduna. Hadis yang pertama ma'asyiral muslimin hafizakumullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ketika sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta sayyiduna, engkaulah pemimpin kami atau sayyid kami, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu huwallah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sayyid yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat melanjutkan dengan mengatakan, anta afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan. Engkaulah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik orang di antara kami dan sebaik-baik amalan dari orang yang melakukan amalan itu di antara kami. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat tersebut dengan mengucapkan, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum. Ucapkanlah sesuatu yang layak untuk kalian, baik dalam sebagian ucapan kalian atau setiap ucapan kalian. Wala yastajriyannakumus syaitan, tapi jangan sampai syaitan kemudian berkesempatan untuk menyeret kalian ke dalam kesyirikan dalam ucapan yang kalian ucapkan. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika itu datang orang-orang sambil mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairan nas wa bani khairin nas,
wahai manusia terbaik dan putra dari manusia terbaik, sayyiduna wa ibnu sayyidina, pemimpin dan penghulu kami dan putra dari pemimpin dan penghulu kami. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka ketika orang-orang tersebut mengatakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kembali mengatakan bahwa ya ayyuhan nas qulu biqaulikum, ucapkanlah sesuatu yang layak saja untuk kalian wahai manusia. Wala yastahwiyannakum syaitan, dan jangan sampai syaitan menyeret kalian dan menipu daya kalian lewat ucapan yang kalian ucapkan. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad, Abdullah wa Rasuluh, aku hanya hamba Allah dan utusan Allah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak suka ketika kalian mengangkat derajatku lebih tinggi dari derajat yang sudah ditetapkan oleh Allah untukku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalil yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi bani Adam. Aku adalah sayyid, pemimpin dari anak cucu Adam. Wa ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku adalah orang yang pertama kali kelak dibangkitkan dari kubur. Wa awwalu syafi', dan aku adalah orang pertama kali yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan dibenarkan untuk memberikan syafaat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalil yang pertama dan kedua seakan menunjukkan bahwa ucapan sayyiduna untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Sedangkan dalil yang ketiga, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid, pemimpin anak cucu Adam kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana para ulama mengumpulkan dalil-dalil ini sehingga itu menjadi panutan dan paling tidak jalur yang jelas bagi kita. Apa hukumnya di saat kita mengucapkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, yang pertama, untuk ucapan-ucapan yang bersifat umum, maka pertama, larangan dalam hadis yang dua tadi itu bukan larangan yang sampai pada tingkatan tahrim atau haram, sehingga tingkatannya sampai pada level makruh. Artinya ketika kita mengucapkan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, makruh tingkatannya, tidak sampai pada tingkatan haram. Artinya ketika kita mengucapkannya tentu tidak bermasalah, tapi ketika kita meninggalkannya itu afdal. Atau jikalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah, maka kalaulah ada contoh mengucapkan sayyiduna, maka diperbolehkannya mengucapkan kata sayyiduna, hukumnya hanya sampai pada jawaz atau jaiz atau mubah, boleh-boleh saja, tidak sampai pada tingkatan mustahab atau sunnah atau yang mendatangkan pahala jikalau kita tambahkan kata sayyiduna. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Poin yang kedua,
Larangan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hadis tadi, seakan Nabi tidak suka ketika disebutkan anta sayyiduna. Maka larangan itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, adalah larangan ketika ucapan yang merupakan bagian dari pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pintu munculnya pujian demi pujian demi pujian demi pujian yang akhirnya mengangkat derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas derajat yang ditetapkan oleh Allah. Karena biasanya Bapak Ibu, kita sebagai manusia ketika sudah memulai untuk memuji seseorang, mungkin pujian pertama wajar-wajar saja, pujian kedua lebih tinggi, pujian yang ketiga lebih tinggi lagi, sampai ketika kita habis kata pujian untuk seseorang, maka muncul pujian yang melampaui batas. Bagian inilah yang tidak diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan, la yastahwiyannakumus syaitan, atau la yastajriyannakumus syaitan. Jangan sampai melalui ucapan yang kalian ucapkan ada godaan dan tipu daya syaitan yang menarik kalian untuk melakukan kesyirikan karena memuji Nabi terlalu berlebihan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, ketika diucapkan dalam bentuk khitab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung di hadapan Nabi sambil kita katakan anta sayyiduna, maka itu dilarang. Meskipun memang larangannya dalam tingkatan makruh. Tapi saat kita mengucapkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok ketiga yang kita bicarakan dalam ucapan kita dengan orang lain, maka itu boleh-boleh saja. Sebagaimana kalau kita mengucapkan, Bapak Ibu, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup 13 tahun di Makkah, beliau berdakwah untuk menyampaikan tauhid. Kita posisikan Nabi sebagai orang yang kita ceritakan, maka di saat itu boleh kita ucapkan Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika berhijrah ke Taif, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam diusir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tidak masalah dalam cerita-cerita yang kita sampaikan, kalimat-kalimat yang kita sebutkan menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ucapkan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Terakhir, bagaimana ketika tambahan Sayyiduna itu dalam rangkaian salawat? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertama, jikalau itu bukan bagian dari bacaan ibadah mahdhah yang bacaannya berdasarkan wahyu, dituntunkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh. Contoh dalam khutbah, kan biasanya kita menyampaikan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita bersalawat semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan, kesejahteraan untuk Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah. Tapi untuk yang terakhir ini adalah apa itu Bapak Ibu? Ketika bacaan itu murni wahyu dari Allah, dituntunkan untuk Nabi dan disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan tertentu, misalkan bacaan salat. Ketika kita bertasyahud misalkan, itu kan bacaan betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu berdasarkan wahyu, maka hindarkan menambahkan sayyiduna. Sebagaimana ketika kita bertasyahud Bapak Ibu, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita kan bersalawat.
Maka 8 riwayat yang sahih yang membicarakan tentang solawat saat kita sholat, Bapak Ibu, tidak ada satupun tambahan sayyiduna. Maka hindarkan untuk mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta, dan terus seperti itu. Hindarkan menambahkan kata sayyiduna, karena bacaan itu murni dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kita sholat, sebagaimana di saat azan. Ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak mungkin kita tambahkan sayyiduna di situ. Karena lafadznya murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bacaan tasyahud. Maka tidak diperkenankan untuk ditambahkan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi di luar itu Bapak Ibu tidak masalah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, semoga menjadi bagian khazanah keilmuan sehingga kita bisa saling memahami, saling memaklumi. Ucapan tambahan sayyidina itu bukan urusan ini Muhammadiyah atau Nahdiyin, tidak. Tapi ada panutan dan tuntunan kapan kita diperbolehkan mengucapkan sayyidina, kapan kita lebih baik menghindarkan untuk mengucapkan sayyidina, khususnya dalam bacaan-bacaan ibadah yang sudah ditetapkan bacaannya, maka jangan kita tambahkan khususnya di dalam sholat atau lafaz azan atau yang lainnya. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.